Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Fis di pembelajaran online kelas 3 Torik SD Muhammadiyah Urin. Ya, ayo kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin kalian sudah belajar tentang plastik, ya. Kalian sudah belajar tentang plastik, sudah kalian cari itu, ya. Pak suruh nyari sampah plastik, tempatnya di mana, bekas makanan dan minuman. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 41. Selanjutnya adalah kita akan belajar benda-benda dari bahan kaca, logam, dan karet. Kaca tahu ya, logam sudah tahu, dan satu lagi karet tahu ya. Yuk kita belajar tentang itu sekarang. Halaman 41 di pembelajaran 5, halaman 41. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Ya, kemarin sudah ya, kayu, kertas, plastik sudah semua. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Ya, yang pertama, benda dari kaca. Benda dari kaca. Yang pertama ini ada botol ya, botol kaca, botol minum, bisa botol ikan cupang kalau kalian punya, bisa botol apalagi nih, botol jajan, makanan cupang itu juga ada yang pakai botolan seperti ini. Botol, kemudian gelas dari kaca, ini juga gelas dari kaca ya, yang dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Ya, kacamata juga ini ya. Nah, ini juga dari kaca ini. Kaca khusus tapi untuk yang kacamata ya. Belum nanti. Jendela, kaca jendela ya. Kaca pintu kelas juga. Itu pakai kaca. Akuarium ya, akuarium itu juga pakai kaca. Gelas, mangkok, piring juga ada yang dari kaca. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Kedap air maksudnya air nggak bisa lewat, nggak bisa meresap, nggak bisa bocor ya kalau nggak pecah ya. Kaca itu tidak bisa dilewati oleh air, makanya akuarium terbuat dari kaca karena airnya nggak bisa keluar ya, bisa menahan air. Nah, tuh, akuarium itu dari kaca. Terus tembus cahaya, itu juga kenapa akuarium pakai kaca. Tembus cahaya artinya bisa dilihat dari luar, seperti jendela ya, di luar dan di dalam bisa lihat, sama-sama bisa lihat walaupun ada kaca, tapi ada kaca yang satu arah juga ada. Akuarium itu ya, kamu bisa lihat ikan di akuarium itu karena kacanya tembus cahaya, kamu bisa lihat ikannya ya. Kalau akuariumnya dari kayu semua, nggak kelihatan ikannya ya, harus nontonnya dari atas. Nah, tapi kalau akuarium dari kaca bisa dilihat dari mana saja, tembus cahaya ya. Tuh. Terus benda dari logam, tahu logam? Logam itu apa ya? Yuk kita baca dulu. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang terbuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Persamaannya apa ini? Panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, pagar rumah. Ya, pagar rumah, penggorengan, sama-sama benda yang keras, atos. Benda atos semua ini. Panci ya, kalau ditutup ting, penggorengan podo ting. Sendok sayur yang logam ya, yang putih itu yang aluminium, ditutup ting. Sendok makan sama ditutup ting. Kerangka mobil ya, badan mobil ditutup tung. Pagar rumah ditutup ting.
pink ya, semuanya atos keras ya. Logam itu adalah ya bisa disebut benda-benda yang keras, yang atos-atos seperti besi ya, yang terbuat dari jenis besi yang atos-atos. Kita coba, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat ya, kuat artinya keras ya, berarti tahan lama, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Penghantar panas artinya kalau kena panas dia panasnya nyebar ya, tapi tidak terbakar. Makanya penggorengan panci pakainya logam. Nah, kalau pakai kayu kobong. Nah, pakainya logam, dia tidak terbakar, tahan api dan menyebar panas ya. Penghantar panas yang baik ya, sama seperti setrika itu bawahnya itu pakai logam. Solder, kalau kalian tahu, solder, ujung solder itu juga pakai logam, penghantar panas yang baik. Terakhir, benda dari karet. Tahu ya karet ya? Karet. Benda dari karet mesti tahu ya, yang empuk, lentur-lentur ya, yang lentur, yang empuk itu dari karet. Perhatikan penghapus pensil, punya ya penghapus pensil terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang terbuat dari karet antara lain balon udara ya, balon yang disebul, tuh sandal karet ya, sandal swallow yang empuk itu juga dari karet. Bola tendang yang dari karet ya, ada yang dari plastik, yang atom, nah ada yang karet. Nah ini yang dimaksud di sini adalah bola tendang yang karet ya, yang mahal, yang beli di toko olahraga, bukan di warung Bang Mamat, tapi di toko olahraga. Terus sarung tangan, maksudnya adalah sarung tangan yang karet ya, kalau biasanya dipakai dokter mau operasi itu pakai sarung tangan karet. Nah tuh ya, yang tipis itu sarung tangan karet. Bagaimana sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Hampir sama seperti kaca, dia tahan air ya, karet itu tahan air. Terus dia sifatnya juga lentur dan mudah dibentuk ya, karena karet. Yo, bawahnya, amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam atau karet? Yang bawah ini ya. Kalian suruh mencari 5 benda di sekitarmu. Boleh di ruanganmu, boleh di ruang tamu, boleh di rumahmu ya. Seluruh rumah, tapi supaya tidak karet semua, supaya tidak logam semua, sudah tak bagi. Perhatikan. Nomor 1, kalian cari benda yang terbuat dari kaca. 2 dari logam, 3 logam, 4 karet, 5 karet. Ya, kaca, logam, karet. Kaca, logam, karet. Kalian cari benda yang terbuat dari kaca di rumahmu. Kaca, logam, karet. Ya, sudah tak tentukan ininya. Kaca, logam, karet. Supaya enggak ngumpul, nanti ketemunya karet semua, milihnya logam semua. Pak, di tempatku kaca toh Pak, kaca semua ya. Sudah tak tentukan. Sekali lagi, kaca, logam, karet ya. Cari di rumah kalian, keliling terus pokoknya ya. Kemarin cari sampah, sekarang cari benda. Nanti suruh apa lagi nih, masih banyak ya. Halaman 43 yuk, ini kita lengkapi. Ada tabel masih kosong, kita lengkapi. Kaca, kayu, kertas, plastik sudah, berarti yang belum adalah logam dan karet. Kalian lengkapi logam dan karet. Dibalik boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Logam, karet, logam. Ya, yang penting 2 ini. Nah, ini sudah semua ya, kayu, kertas, plastik sudah. Pertama itu kayu, kertas, plastik, kaca tadi, logam, karet. Terus kita lihat yang logam dulu logam. Urut dari sini ya. Kaca. Sifat bahan kaca apa tadi sifatnya? Ada 2 tadi sifatnya. Yang pertama kedap air, ada 2, kalian tulis sendiri ya. Kedap air.
Yang kedua adalah tembus cahaya. Akuarium tadi dulu, kedap air dan tembus cahaya. Kedap air, tembus cahaya itu adalah sifat dari kaca. Terus contoh bendanya kalian jawab sendiri. Bingung Pak? Ada gambarnya di sini, ada semua, ada gambarnya ya. Di ruanganmu, kamarmu mesti ada yang dari kaca, ada mainan dari kaca, jendela dari kaca, akuarium, botol, ya banyak ya. Kalian cari sendiri sembarang, mau diisi 2, diisi 3 boleh. Ya contohnya kalian tulis sendiri. Contohnya kalian tulis sendiri ya. Misalkan yang di sini tadi Pak boleh, yang ada kalian tulis di sini tulis lagi boleh. Contohnya logam ya, yang kuat tadi, yang atos besi tadi, sifatnya apa? Sifatnya yang pertama adalah sifatnya ada 2, sifatnya kuat. Yang pertama sifatnya kuat ya, atos besi ya, ditutup ting atau ditutup tung, itu besi. Logam. Terus sifat yang kedua adalah tadi panci wajan tadi, panci wajan menghantarkan panas, menghantarkan panas, menghantarkan panas. Artinya kalau dipanasi tidak terbakar, malah panasnya akan merata. Makanya penggorengan wajan panci itu pakai logam ya, nggak kobong kalau ditaruh di atas kompor. Kalau pancinya dari kayu, kobong ya, pakai logam tidak kobong, malah panasnya menyebar, mateng. Tuh kuat dan mengantarkan panas. Contoh bendanya tadi ya, banyak ya. Kalian tulis sendiri. Ini juga ada contohnya, gambarnya di depan. Di sini juga banyak. Kalian tulis sendiri contohnya. Benda yang terbuat dari logam, yang dari besi ya, saya bingung. Dari besi apa saja. Terus terakhir adalah karet. Karet sifatnya tadi. Karet tadi sifatnya. Karet ada 3 ya, karet sifatnya ya. Ada 3, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah dia lentur, bisa mulur, lentur, kayak karet jepret itu loh, bisa mulur lentur. Karet ban juga bisa mulur. Terus selain mulur lentur itu, karena dia lentur itu berarti dia sifatnya selanjutnya adalah mudah dibentuk. Mudah dibentuk karet itu. Mudah dibentuk. Dan satu lagi adalah kedap air, hampir sama seperti kaca. Karet itu juga kedap air. Makanya sepatu boot, kalau kalian tahu ini sepatu boot itu dia pakai karet, bahannya karet. Ini sepatu tapi bukan dari kain, ya pakainya karet, sepatu boot ya, supaya tahan air. Nanti kalau ada air ya nyemplung di got ya, nggak masuk airnya. Karena ini karet ya, kedap air. Contoh bendanya cari sendiri, gampang ya. Benda dari karet cari sendiri ya, yang dari karet. Mainanmu itu banyak dari karet. Mainan banyak dari plastik, banyak dari karet. Terus penghapus, terus ini ada gambarnya banyak, bisa kalian tulis ya, milih sendiri contohnya. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung ke halaman 48. 44, 45 kita lewati dulu. Langsung ke 46. Langsung ke 46. Yuk, ini matematika. Perhatikan ya, matematika. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Penggaris, tahu ya? Ada yang dari plastik, ada yang dari aluminium, ada yang dari kayu. Adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris?
Yo, kenapa tidak ada penggaris yang dari kaca? Dari kaca kayak jendela itu loh. Nggak ada penggaris dari kaca. Kira-kira kenapa? Karena tidak bisa lentur, satu tidak bisa lentur. Nanti kalau diginikan sedikit patah, tajam, berbahaya. Tuh kenapa tidak ada yang menggunakan penggaris kaca? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada yang meter, meter, cm centimeter. Ada juga yang milimeter ya. Untuk sekarang kita belajar cm dan m. Senti dan meter dulu. Senti, 1 senti itu segini paling. Gini kalau 1 meter itu kira-kira segini. Ya, segini. Itu 1 meter. 1 meter 1 cm, 1 cm. Nah, ternyata contohnya seperti ini. Si Udin Din. M, cm, dan mm adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan m, cm, dan mm? 1m sama dengan titik-titik cm, titik-titik mm. Perhatikan, setelah ini ditulis di buku tulis ini. Nah, sudah tak siapkan. Ini ada tangga ya, tangga itu buat naik dan turun. Nah, perhatikan ini penting nih. Sampai kamu SMP, SMA, kuliah, kerja pasti pakai ini dan harus selalu diingat. Ya, yang pertama adalah km, kilometer ya, 1 kilo, 1 kilometer, 1 kilo itu dari mana ya? Dari sini ke sana itu lebih sih. Wah, agak susah ya. Ke Tirto Arom mungkin, Tirto Arom ya. Dari sini ke Tirto Arom itu mungkin kurang lebih 1 kilo. Ya, dari sini dari SD ya. Dari SD sampai ke Tirto Arom itu kurang lebih 1 kilo. Lebih kesana lagi sedikit ya, kesananya Tirto Arom itu 1 kilo. 1 kilo itu lah ini. Dari kilo turun itu ke HM. Nah, HM itu apa? Nah, nanti biar nggak pusing ya, langsung kita ke sini aja. Karena untuk kelas 3 kita belajar dari meter ke senti dulu terus ke sini dulu. Lah ini gimana Pak? Buat apa ini? Nah, perhatikan. Ini adalah untuk hubungan satuan panjang, ya. Artinya kalau meter di sini ada 5 meter, tapi sampai sini sampai cm sudah bukan 5 lagi, sudah enggak 5 lagi. Kalau turun, perhatikan, kalau turun dari meter turun ke cm, dari m ke cm turunnya berapa kali ini? Yuk kita hitung bersama-sama. Dari sini ke sini ya, 1, 2, turunnya 2. Ingat-ingat kalau turun itu dia nambah 0,2. Nambah 0,2 kalau turun ya, dapat jadian dok 2. Nah, tapi kalau naik dari cm ke m naik 2 karena naik tangga, doknya gelundung, hilang 1 doknya. Kalau di sini 500 cm naik 1, doknya hilang 1. Dari 500 hilang 1 jadi berapa? 50. Nah, di cm nya sini 50. Nah, sampai naik lagi di m, sampai di meter, doknya gelundung lagi nih. Naik dan gelundung doknya 35. Nah, cara ngitungnya seperti itu. Kalau turun dapat hadiah dok ya. Karena mau turun ya, kamu main di lantai 3 atau disuruh turun sama ibumu. Turun sini, turun dari lantai 3. Setiap turun 1 tangga, 1 lantai dikasih dok 1. Dari lantai 3 turun ke lantai 2 dapat dok, turun lagi ke lantai 1 dapat dok lagi, doknya 2. Nah, ini telur. Kalau turun dapat hadiah ya, ingat-ingat. Kalau naik doknya gelundung karena kamu naik
Ndoke gelundung satu, hilang satu ndoke, ya nolnya hilang satu ini. Kalau naik, ya. Jadi seperti itu. Contoh lagi, yang enggak pakai ini. Dari CM itu ada 7.000 cm. Kelihatan ya? 7.000 cm. 7.000 cm. Mau diubah ke meter. Dari senti mau ke meter. Naik 2. Kalau naik ndoke gelundung 2. Dari 7.000 hilang 2. Tinggal berapa ini? Tinggal 70. Nah, 70 meter seperti itu ya. Gantian sekarang gini. Sekarang 80 meter. Mau dijadikan senti. Dari meter ke senti turun 2, 1, 2. Dari meter ke senti turun 2. Kalau turun tadi dapat hadiah ndok ya, tambah 01, turunnya 2, tambah 0, 2. Tulis lagi nih, ingat nulisnya yang enggak. 80 tambah 0, 2, 1, 2. Jadi 8.000 seperti itu. Ingat, kalau naik nolnya gelundung, kalau turun dapat hadiah. Ya, dapat 0. Nah, ini kalian tulis dulu. Ini tulis di buku tulis. Ya, ini supaya tidak lupa. Tapi kita untuk kelas 3 nanti kita baca yang ini dulu. Nanti baru ketambahan yang lain. Dari meter ke senti, ingat 2. Naik 2, turun 2. Dah itu dulu. Yang penting kalian mudeng cara merubahnya ya. Mudeng antar satuannya dulu. Nanti sampai kilo, sampai mili nanti pasti bisa. Yang penting ini dulu. Dari meter ke senti. Ya, ini dulu. Sementara itu dulu ada latihan soal bisa kalian kerjakan. Boleh. Tapi kalau belum paham, besok sama Pak Hafiz lagi ya. Masih kita lanjutkan yang ini besok ya untuk soal-soal. Sekarang kalian tulis dulu, catat dulu, diingat-ingat tadi ya. Kalau naik ndoke gelundung, kalau turun dapat hadiah telur ya. Kalau turun nolnya nambah, kalau naik nolnya berkurang ya. Yang penting diingat-ingat dulu. Besok latihan soal kita coba kerjakan bersama. Kalau mau nyoba sekarang boleh dicoba dulu. Pusing enggak apa-apa. Besok dengan Pak Hafiz lagi. Oke? Yang penting sekarang dicatat dulu. Itu dulu, dan kalian tadi juga sudah harus ini mencari benda-benda ya. Ingat, kaca logam-logam karet, kaca logam-logam karet. Kalian cari di rumah kalian. Oke? Itu dulu untuk hari ini. Besok kita lanjutkan yang ini ya, matematika lagi. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.